Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadatin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabil kirami syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abahi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wa qarabati wat tabi'in was syuhada'i was sholihin wal ulama'il 'amilin wal muhaddisin wal mufassirin was sadati sufiyatil muhaqqiqin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan qutbur rabbani syekhna Syekh Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila arwahi kulli waliyin wa waliyatin lillahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha aina makan wa kanal kainu fi mika wa halat arwahum ya rabbal alamin wa ila arwahi ahlil ma'la wa subaika wal baqi wa amwatul mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa nakhususan abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa syaikhina wa muallimina wa nakhususan al imam at-taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Damashqi asy-Syafi'i Ghafarallahu lana wa lahum syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Yang saya hormati bapak-bapak hadirin sekalian jamaah Musalah As-Sofa Majlis Ta'lim As-Sofa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah masih berikan kesempatan hingga malam hari ini untuk melakukan kewajiban kita walaupun dalam keadaan hujan. Semoga dengan hujan ini menjadi keberkahan buat kita, menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita, menjadi sebab dimurahkan rezeki kita, menjadi sebab dilancarkan segala urusan kita, dan juga paling utama menjadi sebab ditambahkan iman Islam kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin sekalian, di dalam kitab ini yang saya baca ini adalah kitab Kifayatul Akhyar fi Halaghayatil Ikhtisar. Pengarangnya adalah Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni ad-Damashqi asy-Syafi'i, atau lebih sering disebut Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Beliau ini ada sebut di belakang Muhammad Al-Husaini karena beliau ini adalah masih nyambung dengan Sayyidina Husain bin Ali atau keturunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di nama Muhammad Al-Husaini ini masih nyambung kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, dan bermazhab Syafi'i pada tahun 9 Hijriah minal ulama il Quran. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni ini termasuk daripada ulama Quran. At-Tasil Hijri pada tahun ke-9 abad ke-9. Beliau meninggal 829. Jadi ini ulama fikih yang sangat-sangat terkenal di samping ulama-ulama yang lainnya. Dan di kitab Kifayatul Akhyar ini paling banyak
yang diambil dari kitab Raudhatul Talibin, pengarangnya Imam Nawawi. Jadi ini fikih tapi dasar hadisnya kuat, dasar ayat-ayatnya jelas. Ya memang udah kelas agak tingkatan ini, ada tingkatan lumayan lah gitu kan. Biar jelas. Kalau zaman sekarang kan orang dikit-dikit minta apa? Dalilnya apa gitu. Iya, jadi dalilnya. Di sini saya mengambil Kitabut Thaharah, tapi saya ambil tentang siwak karena saya berpikir nanti diambilnya siwak wudhu kesana terus. Kalau dari air sampai bersuci itu lama banget itu, bisa 1 bulan. Sedangkan namanya ngaji kan ada waktu, kadang-kadang nggak ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun, adapun suatu pasal. As-siwaku mustahabun fi hali illa ba'da zawalin lis-shaim. Adapun siwak, ya, menggosok gigi itu mustahabun, adalah disunnahkan, ya, fi kulli halin, pada setiap keadaan, illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali setelah apa itu? Zawal itu matahari tergelincir dari jam 12 ke arah sore. Matahari itu jam 12 siang lewat, itu zawal namanya, ya. Kalau orang berpuasa itu nggak boleh untuk bersiwak, ya, makruh itu, dimakruhkan. Ini siwak nih, ini kayu arok nih. Kayak ini nih, ini hukumnya sunnah. 2 rakaat dengan siwak perbandingannya 70 rakaat tanpa siwak. Itu 2 rakaat dengan sholat dengan siwak perbandingannya 70 kali sholat pakai siwak. Di kitab Tanqih ini dikatakan waqala sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatun bisiwakin, sholat dengan bersiwak, tadi khairun min sab'ina sholatan bighairi siwakin. Sholat dengan siwak lebih baik daripada 70 kali sholat tanpa siwak. Tuh, jadi mau sholat begini tuh, tapi pelan-pelan, ya, jangan sampai mepet ke muka orang, atau jangan terlalu berlebihan atau potong sedikit. Kemarin kan punya siwak kan, ini yang disukai nama Nabi. Bahkan di suatu hadis Rasulullah itu pernah cemburu dengan siwak, karena Siti Aisyah, cemburunya dengan Siti Aisyah, karena Siti Aisyah kemana-mana selalu gini menggigit siwak. Ya, Siti Aisyah selalu menggigit siwak, sampai cemburu Rasul dengan siwak. Aku cemburu dengan siwak karena siwak itu ada di bibirmu terus. Gitu. Kalau kita kan kalau begini itu gimana kira-kira? Pantas nggak? Iya kan? Atau ada kegedean lagi nih? Saya punya lebih gede lagi. Cuman kalau itu kayaknya kurang ngepas. Tadi mana ya? Jadi siwak itu hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah muakkad. Ini kayak gini nggak apa-apa. Kalau gini, kalau kayak gini bisa dikantongin, ya kan? Kalau kayak gini kepanjangan, ini keras, gini-gini. Itu nanti dijelasin fungsinya apa, ya. Wa as-siwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaim. Siwak itu disunnahkan pada setiap keadaan illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali setelah tergelincirnya matahari jam 12 siang. Lewat dikit dari jam 12 itu zawal namanya. Itu nggak boleh. Nanti dijelasin. Wahwa, dan adapun bersiwak itu fi salasati mawadi'a, ada 3 tempat. Ada 3 kondisi atau 3 situasi yang disunahkan untuk bersiwak. Yang pertama, as-saddu istihbaban, yang paling sangat-sangatnya dianjurkan itu indak tagayyurul fami min azmin. Yang pertama,
yang sangat dianjurkan itu bersiwak inda tagayyurul fami, ketika berubahnya mulut, bau mulut ya. Tagayyur itu berubah bau mulut, min azmin, karena diem yang lama. Orang kalau diem aja Pak, nggak ngomong, nggak makan, pasti mulutnya bau. Karena ya kan? Jadi nggak ada sirkulasi udara. Ya. Jadi min azmin ini dari diem. Orang kalau diem aja pasti mulutnya bau. Wa ghairihi, dan lainnya. Yang selanjutnya wa inda qiyami minas sholati, dan disunahkan siwak itu ketika mau melakukan sholat. Mau sholat tuh, ya. Wa indal qiyami ila sholati, wa indal qiyami minan naum, dan ketika bangun dari tidur. Jadi bangun dari tidur buru-buru kita ngambil ini, enggak bakalan bau mulut kita. Atau mau tidur kita siwak. Bismikallahumma ahya wa bismika amut, siwak. Enggak perlu pakai odol, pakai ini aja. Cuman habis diginiin ditaruh di air. Dibersihin, taruh lagi. Takutnya lama-lama jadi warnanya berubah. Karena kita jarang gosok gigi pakai odol, ya kan? Tapi zaman dulu Nabi enggak pakai odol, pakai ini. Iya, ini sunnah hukumnya. Lah bandingin aja kalau 2 rakaat dengan siwak dibandingkan 2 rakaat tanpa siwak 70 kali, berarti manfaatnya besar, itu manfaatnya gede. Di kitab Tanqihul Qaul sini dikatakan sholatun bisiwakin, sholat dengan siwak lebih khairun min sab'ina sholatan bila bighairi siwak, lebih baik daripada 70 kali sholat tanpa siwak. Aimin sholawatil katsira, daripada sholat-sholawat yang banyak seperti taraweh gitu. Itu banyakin pakai siwak gitu. Taraweh, tahajud. Tahajud itu bisa 40, bisa 100 rakaat enggak apa-apa. Kalau taraweh kan 20 tambah 3 jadi 23. Dan setiap berdiri begini enggak apa-apa, kan sunnah. Jadi kita sebagai pengikut Nabi berjuang enggak, perang kagak, dakwah enggak, minimal mengikuti apa yang Nabi suruh. Apa yang Nabi pakai namanya ittiba, mengikuti apa yang diperbuat oleh Rasul. Ini kan gampang Pak, ya kan? Gampang siwak mah Pak, murah lagi, kemarin dikasih kan, gratis lagi ya, dari Habib. Jadi gini aja, minimal kita mengikuti kesunahan Rasul. Yang kedua, tabarukan, mengharapkan barokah dari perintah Rasul. Yang ketiga, kita sebagai mengaku umat Nabi, ya ikutin apa yang kita contohin. Gitu Pak, jangan buang-buang energi yang nggak penting. Sebetulnya mengikuti sunnah Rasul, ikutinnya apa Rasul lakuin, enak Pak, gampang, ya kan? Kayak siwak, ngaji, itu kan perintah tuh, ya, zikir, sholat sunnah, sholat wajib. Wa indal qiyami ila sholati, dan siwak disunahkan ketika mau melakukan sholat. Bagaimana hukumnya siwak itu? As-siwaku sunnatun mutlakon, adalah sunnah yang sangat mutlak atau sunnah muakkadah. Sunnah muakkad, sunnah mendekati yang wajib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, as-siwaku mataharatun lil fammi mardatun lirrabbi. As-siwaku, adapun siwak itu, bersiwak, mataharatun lil fammi, dapat membersihkan bau mulut, ya, membersihkan bau, mensucikan mulut, membersihkan mulut. Mardatun lirrabbi, dan akan mendapatkan keridhaan dari Allah. 2 tuh Pak. Hukumnya apa? Manfaatnya siwak. Yang pertama matharoh. Matharoh itu isim alat. Jadi alat untuk membersihkan, ya. Alat untuk membersihkan jadi isim alat. Matharoh jadi alat untuk membersihkan, lil fami untuk mulut tuh. Tuh. Gitu. Mardatil lirabbi, dan alat untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ya Pak ya. Hadisnya wa huwa hadisun sahihun, adalah hadis ini hadis sahih rawahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibbanin wa Baihaqi wa Nasa'i bi isnad sahihin, dengan sanad yang sahih, berarti hadisnya sahih.
Wa hal yukrahu lis-shaimi. Kenapa dan bagaimana yukrahu dimakruhkan lis-shaimi bagi orang berpuasa ba'da zawali fihi, setelah tergelincir matahari jam 12 lewat habis zuhur itu dimakruhkan orang yang berpuasa siwak. Itu dimakruhkan sampai dia berbuka puasa. Khilafun, ada beberapa pendapat. Jadi kalau ngaji fikih begini, jadi ada pendapat ini, pendapat ini. Jadi kata Imam Abu Suja di matan Ghayatul Istisqa wa Takrib bahwa sunnah dilakukan setiap waktu kecuali setelah zawal. Di sini ulama berpendapat berbeda pendapat. Ar-rajih fir Rafi'i war Raudhah. Yang paling utama menurut Imam Rafi'i war Raudhah dan kitab Ar-Raudhah kayak Imam Nawawi, annahu yukrahu, itu dimakruhkan. Liqaulihi alaihi salatu wasalam, berdasarkan hadis Nabi, la khulufu fammis shaimu atyabu indallahi min rihil miski. Kenapa siwak setelah zuhur itu, setelah zawal itu jam 12 lewat itu dimakruhkan? Kata Nabi, la khulufu fammis shaimi, bau mulutnya, fammis shaim, orang yang berpuasa, bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu, lebih wangi, indallah, menurut Allah, min rihil miski, daripada baunya minyak misik. Orang kalau puasa itu siang pasti bau, Pak. Iya kan? Bau nggak? Bau. Pagi-pagi aja, apalagi kita jarang gosok gigi, Pak. Iya kan? Seminggu sekali gosok gigi, kagak puasa aja bau, apalagi puasa. Tapi bau mulutnya orang yang berpuasa, kata Rasulullah, la khulufu famil lis-shaim, bau mulutnya orang berpuasa itu atyabu, lebih wangi, min indallah min rihil miski. Jadi Allah senang kalau orang bau mencium bau mulut orang berpuasa, makanya makruh untuk disiwakin. Ya kalau masih pagi berarti boleh. Tapi kalau udah zawal, udah jam 12 lewat ting sedikit, itu dimakruhkan. Apa dimakruh itu? Dibenci, enggak disuka. Ya. Dimakruh enggak disuka. Makruh itu artinya kuriha, dibenci. Kalau katanya dimakruh ya jangan. Saya enggak suka, itu makruh. Ya kalau wajib ya harus. Seperti nuntut ilmu hukumnya wajib. Kalau ditinggalin jadi dosa. Dikerjakan dapat pahala, hukumnya wajib nih. Ditinggalin dapat dosa. Kalau kita ngaji berarti kita dapat pahala. Enggak ngikut ngaji dapat dosa. Kalau makruh dikerjakan dapat dikerjakan dibenci, ditinggalin dapat pahala. Itu. Jadi ketika siwak itu tengah hari bolong jam 12 kita habis lagi puasa bersiwak, itu makruh. Apa dasar hukumnya? Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rawahul Bukhari wa fi rawatil Muslim yaumal qiyamah. Ada tambahannya kalau diriwayat Imam Muslim, la khulufu fammis shaimi atyabu indallahi min rihil miski, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah itu daripada baunya minyak misik. Rawahul Bukhari yaumal qiyamati, ditambahkan oleh Imam Muslim yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi bukan sekarang, nanti hitungannya di hari kiamat itu. Jadi bukan sekarang. Kalau Imam Muslim menambahkan yaumal qiyamah, kapan itu dicintai sama Allah, disenangi sama Allah bau mulut orang puasa? Imam Muslim menambahkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Itu. Jadi timbangannya beda. Ada pahalanya. Itu. Wal khulufu bidomil ha. Wal khulufu di bidomil ha. Wal lamu wa huwa at-taghayyur. Yang dinamakan awal khuluf itu adalah taghayyur, perubahan. Perubahan bau mulut. Wa khussa bima ba'da zawali li anna taghayyurul fami bisababi shaumi hina idzin yazharu. Wa khussa bima ba'da zawali, dan dikhususkan dengan sesuatu, dengan kalimat ba'da zawali, sesudah zawal itu. Kenapa dimakruhin atau tidak boleh untuk bersiwak? Li anna taghayyurul fami bisababi shaum hina idzin yazharu, karena berubahnya bau mulut itu sebab puasa, disebabkan oleh puasa. Hina izin yazharu, itu saja.
Falau tagayyara famuhu ba'da zawali bisababi akhar kanaumin au gharhi fastakali azila zalika la yukrahu. Falau tagayyara famuhu, kalau berubah bau mulutnya ba'da zawal, sesudah zawal itu bisa babi akhar, dengan sebab yang lain, bau mulutnya berubah dengan sebab yang lain, kanaumin atau sebab tidur au gharhi fastakul li azli zalika la yuraku, bersiwak pada keadaan itu enggak apa-apa karena habis bangun tidur. Paham enggak? Ya. Habis bangun tidur. Ya kalau fikih begini, Pak. Namanya fikih itu artinya pemahaman, Pak. Fikih itu artinya pemahaman. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Ini hadis. Man yuridillahu khairan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah khairan, menjadi baik. Ya. Di sini Imam Al-Hisni pengarang kitabnya langsung mengatakan di sini. Sebelum bismillah dicatat may yuridillahu khairan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man, barang siapa yuridillahu, yang dikehendaki oleh Allah, bihi dengan man itu khairan, menjadi baik. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, yufaqihu, maka akan diberi pemahaman kepada orang tersebut fiddini, di dalam masalah agama. Jadi fikih itu tentang pemahaman. Kalau orang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, pasti dia dikasih pemahaman untuk masalah agama. Seperti ini nih. Berarti bapak-bapak ini dikehendaki Allah menjadi orang baik karena senang belajar. Ciri-ciri orang yang bertobat itu adalah orang yang sering mengikuti majelis taklim. Karena apa? Di situ adalah kumpulnya para malaikat. Iza marartum biriyadil jannati farta'u. Di kitab ini juga dikatakan qala Nabi sallallahu, Nabi bersabda, iza marartum biriyadil jannah, apabila kalian marartum, melewati, ini lewat ya, biriyadil jannah, dengan taman-taman surga, farta'u, maka berhenti, mampir, ya. Farta'u, lama-lama di situ. Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannati? Qalu, ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannati, apakah taman-taman surga itu? Qala, lalu Nabi bersabda, hilaquz zikri, perkumpulan zikir. Di sini dikatakan qala atau az-zikru huwa majalisul halali wal haram. Yang dimaksud kalimat zikir di sini menurut Imam Atha adalah majalisul halali wal haram, majlis yang menerangkan tentang halal dan haram. Adanya di mana? Di dalam ilmu fikih. Untuk apa? Kaifatastari, bagaimana cara dia berjualan, berdagang, jual beli, di situ dijelaskan dalam hukum fikih. Kaifatabiu, bagaimana dia menjual dan membeli. Waktu soli, bagaimana cara dia berpuasa. Kalau nggak ada fikih nggak mungkin bisa. Waktu soli, dan dia sholat. Bagaimana kita bisa sholat kalau kita tanpa belajar ilmu fikih? Kaifatu haji, bagaimana dia bisa pergi tahu tata cara haji kalau dia tidak belajar ilmu fikih, dan lain sebagainya. Banyak, bagaimana caranya nikah dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi, hukum siwak ini diantaranya nanti orang yang sering bersiwak akan dimudahkan di akhir ajalnya itu, ketika mau meninggal dimudahkan untuk mengucapkan apa? Syahadat, Pak. Yang paling untung tuh itu, ketika kita di ujung umur kita, Allah kasih kesempatan untuk mengucapkan asyhadu. Berangkat kemana? Ke alam kubur. Itu yang paling enak sebetulnya, Pak. Ya. Kenapa? Karena pasti manusia akan sulit bersahadat ketika sakaratul maut. Karena ketika dia hidupnya jarang mengucapkan syahadat juga dengan sholat, jarang menggunakan siwak ketika mau melakukan sesuatu. Dan siwak ini akan dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan syahadat ketika syakaratul maut. Itu kelebihan siwak antaranya, Pak. Ya kan? Orang kalau mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah, meninggal, udah itu dah. Bayarannya sorga atau mati syahid.
kok dia gampang ya ngucapin syahadat, karena dia sering memakai siwak, mau tidur bersiwak Pak supaya nggak bau. Itu ittiba, mengikuti sunnah Nabi. Summa siwaku yata'akkada istihbabu fi mawadi'a. Kemudian siwak itu menjadi sangat kuat sebabnya, keharusannya itu sangat kuat fi mawadi'a, di dalam beberapa tempat. Minha diantaranya inda tagayyurul fami min azmin ghairi wal azmi, berubahnya mulut ketika diam. Jadi sunat siwak itu sangat dianjurkan, ada beberapa kondisi. Yang pertama ketika berubahnya mulut, min azmin karena azam. Azam itu wal azmu kila as-sukutu tawilu, sukut diam yang lama, diem aja itu pasti mulutnya bau. Wakila huwa tarkul akli, yaitu yang kedua, orang yang bau mulut itu tarkul akl, meninggalkan makan. Kita nggak puasa tapi nggak makan, ketahuan Pak, nggak perlu nanya lu udah makan, enggak, ajak ngobrol aja, itu bau, Ustaz mulutnya bau banget ini, ngapa? Belum makan. Itu berarti ketika belum makan itu mengeluarkan aroma yang nggak sedap. Wa qaulihi wa ghairihi yudkhalu fihi ma iza taghayyara bi akli malihi raihatun karihatun, juga dimasukkan di sini berubahnya mulut itu karena dengan makanan yang mengandung aroma yang menyengat. Makan jengkol, ya, makan pete tuh, iya kan? Itu disunahkan untuk bersiwak, kalau bahasa kita gosok gigi sih, itu. Dan siwak itu boleh pakai apa aja. Li'anna taghayyura bisababihi naizin, ya. Jadi makan jengkol, makan pete, terus kasaumi itu bukan saum ya, sau pakai sa kecil, kasaumi seperti orang makan bawang merah. Kalau orang makan bawang merah pasti bau keringet dan bau ketek gitu. Kalau senang makan bawang merah mentah kan ada ya orang ya. Wal basoli, dan makan bawang putih. Jadi yang makan bawang merah dan bawang putih pasti mengandung bau. Itu disunahkan bersiwak kasaumi. Ya, saum. Saum itu kasaumi pakai sa, bukan sod, bukan saum, bukan puasa. Ya. Wa minha indal qiyami minan naumi, dan juga disunahkan bersiwak itu ketika bangun dari tidur. Karena Rasulullah SAW, karena ini dilakukan oleh Nabi. Nah ini baru diikuti nih hadis ini. Iza stayaqadha minan naumi istaka. Wa kana, dan ada, ya, wa kana Rasulullah SAW, dan ada Nabi itu. Iza stayaqadha, apabila Nabi bangun dari tidur, minan naumi, dari tidur, istaka, bersiwak, bangun tidur langsung siwak, ngikutin sunnah Nabi, insya Allah kita bareng sama Rasul. Itu jangan megang HP, bangun tidur buru-buru kan, maka siwak itu ada di samping tempat tidur. Kalau orang Arab siwak tahu sih itu ditaruh di kuping, ya kan, tujuannya biar ke bawah terus, karena dulu mungkin nggak ada kantong kali ya, maka di kuping jangan sampai jatuh. Ya, Nabi ketika bangun dari tidur langsung bersiwak. Warwa yasusu fahu bisiwak, ya, membersihkan mulutnya dengan siwak. Tuh. Wa makna, dan adapun makna yasusu yanzifu wa yagsil. Nabi, makna daripada yasusu fahu bisiwak, membersihkan mulutnya dengan siwak, artinya yang yunazif wa yagsil, membersihkan mulutnya dan membasuh. Ketika habis dicuci, digosok, langsung dibasuh. Itu. Jadi habis pakai siwak itu kumur-kumur, gitu. Udah ngilangin bau. Sebetulnya buat kesehatan. Nah ini sunnah kan. Apa yang Nabi lakuin kita ikutin, insya Allah kita menjadi pengikut Rasul. Itu. Ini lebih gede manfaatnya Pak, karena ini perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Contoh kita melakukan perbuatan, bapak kita senangnya ngoret, ya kan? Bapak kita senang ngoret, bersih-bersih. Ketika kita lakuin, yang lain senang nggak? Keluarga kita. Yang nurunin bapak lu dia doang tuh. Dia mah rajin ngoret, bersih-bersih. Itu bapak lu kayak gitu tuh kan gitu. Itu karena ngikutin bapak, cinta sama bapak. Tapi harusnya kita lebih cinta kepada Nabi,
lebih melebihi cintanya diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada bini kita, kepada orang tua kita. Itu baru cinta yang benar. Kalau ngaku cinta sama Nabi masih berat lebih cinta anak, cinta bini, cinta keluarga, belum cinta, Pak. Itu hadisnya Sayyidina Umar ada itu, ya kan? Orang yang disebut cintanya sama Nabi yang sangat cinta adalah orang yang melebihi cinta orang tuanya, cinta ibunya, cinta bapaknya, cinta anaknya, cinta bininya, melebihi cintanya kepada Nabi SAW. Jadi lebih tinggi cintanya kepada Nabi dibanding keluarganya. Bisa kita begitu? Kagak mampu, Pak. Kagak mampu. Disuruh ngaji aja susah. Disuruh siwak juga. Sekarang udah tahu hukum ya kan? Ini paling gampang sunnah Nabi siwak, Pak. Gitu. Atau sikat gigi lah gitu kan. Tapi kalau yang paling bagus dengan kayu. Terus selanjutnya wa wajhu ta'kidal istihbabu indal qiyami minhu annan naumah yastazimu tarokal akli wasukuta. Wasukuta dibacanya. Sesungguhnya sangat kuatnya dianjurkan bersiwak indal qiyami minhu, bangun dari tidur adalah sebab kenapa sangat dianjurkan bersiwak ketika bangun dari tidur, annan naumah yastalzimu tarokal aklu wasukuta. Jadi sangat karena siwak tidur itu annan naumah yastalzimu, membuat orang menjadi meninggalkan makanan dan diem. Wahuma min asbabit tagoyur, itu adalah sebab berubahnya bau mulut. Yang selanjutnya indal qiyami ila sholati, sunnah siwak itu ketika mau melakukan sholat, itu sunnah. Tapi ya kudu jangan sombong ya, karena ini di sini katakan harus sepi khaufir riya minar riya, harus sepi dari sifat riya. Waduh, dikit-dikit tujuannya apa? Asal ada orang begini, ngapa sih lu ngikut sunnah Nabi? Berarti kita karena riya, Pak, bukan karena sunnah Nabi. Ya kita memang kadang-kadang mengikuti sunnah Nabi, tapi unsur riyanya lebih tinggi daripada kecintaannya sama sunnah Nabi. Benar nggak? Benar, Pak? Sendirian mah nggak pakai siwak, Pak. Dia merabel dikit-dikit. Dia rajin banget pakai siwak, sunnah nih, sunnah. Kalau sendirian mah kagak dipakai. Itu namanya karena riya. Nggak boleh, Pak. Ada yang tanya sahabat sini? Ada yang tanya? Ngerti nggak? Ah? Ngerti? Ya, tuh. Selanjutnya kalau nggak nanya, karena apa berdasarkan hadis Nabi, laula an asuko, andai kata tidak memberatkan ala ummati, atas umat saya. Laula an asuko ala ummati, seandainya tidak memberatkan atas umat saya, la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin, pasti saya perintahkan kepada mereka, maksudnya umat Nabi itu, bisiwaki dengan bersiwak inda kulli sholatin, setiap mau melakukan sholat. Kalau enggak memberatkan berarti kan ada mafhum mukhalafah, ada pemahaman terbalik, ya kan? Kalau kata enggak ngeberatin udah saya suruh aja tiap mau sholat pakai siwak. Kalau enggak ngeberatin, itu kan memberatkannya di mana coba? Berat nggak nih bawa siwak? Lebih berat HP, lebih berat siwak? Lebih berat HP, Pak. HP kelihatan berjendol, kalau siwak mah enggak, kantongnya selesai, ya kan? Atau ini yang kecil selesai. Pada Nabi bilang gitu, laula an asuko, andai kata tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum, lamnya taukid, pasti saya perintahkan kepada umat itu untuk bersiwak setiap mau melakukan sholat. Itu, Bang. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Berarti ada apa di balik ini? Nabi sampai mengatakan, kalau tidak memberatkan kepada umat saya, pasti saya perintahkan untuk bersiwak. Saking gedenya, Pak, manfaatnya. Lah kalau 2 rakaat dengan siwak dan 2 rakaat tanpa siwak berbandingan 70 kali. Berarti kan ada manfaat yang luar biasa, Pak. Yang pertama menghilangkan bau mulut, yang kedua mardhatun lirabbi, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Rawahu Syekhani, hadis diriwayatkan oleh Syekhon. Kalau Syekhon itu berarti 2 orang. 2 syekh, 2 guru, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Kalau baca hadis Syekhoni, rawahu Syekhon, berarti periwayatnya 2, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadisnya sahih. Itu ya. Jadi kalau belajar fikih kayak gini sambil ngerti hadis, Pak. Oh ini begini apa maksudnya? Rawahu
saikhon, kenapa maksudnya oh itu dua orang? Ada hadis sahih, hadis enggak sahih. Selanjutnya wa an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi SAW rakaatani. Nah, ini hadis yang lain. Nabi bersabda rakaatani bisiwaki, 2 rakaat dengan menggunakan siwak. Kata Rasulullah, afdalu, lebih utama, min sab'ina rakaatan bila siwakin, daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih bagus, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ada apa di situ? Berarti ada sesuatu yang besar. Karena kita menghadap zat yang maha suci, harus suci Pak semuanya. Mulut kita ini sarangnya kotor. Makanan mah kotoran dohir Pak, kotoran. Yang paling rusak itu kotoran batin, kotoran hati. Ya, dianjuri orang yang sering bersiwak, insya Allah lahirnya bersih, batinnya pun bersih. Tujuannya tuh itu Pak. Kita kan biasa aja ngomong mah, ya bla bla bla, itu kok sampah itu. Karena mulutnya tempat sampah, apa aja masuk Pak. Ketika makan, ini duit masang apa tuh yang apa? Slot ya. Slot. Mulut tanya, jangan dikasih gua, itu mulut hasil berslot, nggak bakalan protes mulut. Namanya tempat sampah, ya kan? Apa juga masuk. Ini hasil nyelot, udah nggak apa-apa, itu juga istighfar, selesai. Nggak bisa begitu Pak. Makanya selalu dibersihin dengan siwak. Insya Allah dengan siwak ini menjaga mulut kita dari makan makanan yang nggak benar, dari minum minuman yang nggak benar, dari ngomong-ngomong yang nggak benar, dari melakukan perbuatan yang nggak benar. Ketika mulutnya baik, insya Allah hatinya pun baik. Ketika hatinya baik, pasti anggota tubuhnya akan menjadi baik. Itu latih Pak. Ini kalau Nabi aja melakukan itu, masa kita nggak melakuin? Itu Pak. Ya, jangan ngaku umat Nabi kalau gitu Pak. Ya. Rawahu Abu Naim min hadisin al-Humaidi bi isnadin kulli rijalihi siqat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim min hadisil Humaidi bi isnadi kulli rijali siqatun, dengan sanad yang semua laki-lakinya siqah. Siqah itu artinya kuat. Siqah itu artinya kuat Pak. Ya, dari orangnya ini kuat itu. Wa illam yakun famutagayyaron, mana-mana. Wa yustahabu dalam hadis yang wala farqus salata baina wa yata'akkada al istihbabu aidan indal wudu wa illam yusil wa yata'akkada, dan sangat dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk berwudu, bersiwak indal wudu, ketika mau wudu nih, walam yusalli, walaupun dia nggak sholat. Ada orang wudu nggak sholat? Ada. Ketika kita biasa nggak pernah batal wudu, bukan waktu sholat kita wudu, yang penting kita dawam wudu, nggak pernah batal wudu, kita siwak, nggak apa-apa. Maka hadisnya kayak gitu. Dan sangat dianjurkan untuk bersiwak setiap melakukan wudu, sekalipun dia wudunya bukan untuk sholat, atau untuk baca Quran berwudu bersiwak, atau untuk berjanji, baca kitab maulid, baca ya semualah yang baik-baik Pak. Enggak ngapa-ngapain juga harusnya kita dawam wudu, enggak pernah putus wudu. Karena apa? Salah satu keuntungan orang yang tidak putus wudunya itu adalah diharamkan tubuhnya dimakan oleh cacing tanah. Tuh Pak, itu salah satunya ya Pak ya. Ada yang hafal Quran, tapi kalau orang yang sering wudu nggak pernah batal wudu ya, sebetulnya apa sih susahnya? Ya kan? Kentut lari ke musola, tentu lari ke masjid. Kalau di rumah saya ngemahir umpamanya ya, lewat masjid wudu, diomelin nggak kita? Pak ngapain wudu? Nggak bakal dilarang Pak. Pak Haji ngapain? Lagi wudu ini, nggak bakal ada yang negor. Iya kan? Artinya apa? Artinya ketika kita nggak pernah batal wudu, walaupun kita nggak sholat, tetap itu hukumnya boleh menggunakan siwak. Nah dikit lagi, wa'lam annahu yahsulu al-istiyaku bi kharqatin wa bi kulli khasinin mazilin, dan boleh dan berhasil siwak itu dengan kharqah. Kharqah itu apa ya?
seperti kain yang kasar. Ini nih. Ini boleh nih. Khorsoh itu apa ya? Bi khorkotin itu dengan kain kasar boleh. Kalau nggak ada ini. Tapi kan lama-lama bau juga. Itu nggak apa-apa. Ini nggak terlalu riak ini mah, ya kan? Karena gosip-gosip atau pakai baju nggak apa-apa, yang kasar-kasar aja. Terus khosinu mazilun, dan benda-benda yang kasar seperti kayu lah, gitu kan, kayu. Tapi kan yang paling utamanya wa aula al aroku, wal aroku aula, kayu arok ini lebih utama karena ini yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada kayu siwak, kelupaan, pakai sorban. Pakai sorban nggak bisa pakai ini, Pak. Dulu saya kalau di pondok kalau lupa bawa sorban pakai ginian nih, baju, ujung baju nih. Udah, ya kan kasar dia. Kalau pakai kapas nggak boleh, bernyelap di sini, Pak. Jadi pakai yang kasar-kasar boleh, kayak kayu boleh. Tapi kalau pakai amplas ya bahaya. Ya kebangetan lah kita mau gisi-gituin. Artinya siwak ini harus dilakukan, jangan sampai ada unsur ria. Gimana caranya juga? Ya kan kadang-kadang kita ngeri juga, Pak. Gini juga nggak ria. Kalau gini kan masih ada unsur ria aja nih. Wah, kalau Ustadz sekali mungkin biasa ya. Kalau abang ini siapa ya? Hah? Bang Udin. Tuh Bang Udin pakai siwak. Kan sunahan gitu kan. Oh semua sekarang habis mau wudu, mau mandi, ngapain siwak terus? Nah itu bangga namanya. Ria itu nggak boleh, ya kan? Apa sih itu? Siwak itu sunnah Nabi. Walaupun ada dakwahnya, tapi unsur rianya jangan dikeluarin. Gue bilang sama dia itu biar gue udah pakai siwak. Kalau tujuannya dakwah boleh mengajak orang, tapi kalau tujuannya ria, dikit-dikit ngomong habis siwakan, dikit-dikit. Ini nggak ada orang yang kagak ngerti buat ngapain, ya kan? Karena nggak tahu hukumnya. Padahal hukumnya luar biasa. Itu luar biasa. Wa yustahabu ghuslu liastaka bi isanian. Dan wal afdalu ayakuna yubasin nudiya bil ma'i. Yang paling utama ayakuna siwak itu harus selalu dibasahi dengan air. Nudiya bil ma'i, direndam di air terus dibersihin. Habis dipakai direndam di air itu. Jadi jangan dipakai di kantongin, nanti kuning bajunya, bekas jigong. Ini tata caranya siwak ya kayak gitu. Wa yustahabu ghusluhu liyastaka bihi sanian, dan disunahkan untuk mencuci yang disiwak itu kedua kalinya. Ya kan? Dicuci 2 kali siwak tuh. Atau kumur-kumur, habis siwak kumur-kumur nggak apa-apa. Gitu. Jadi sangat-sangat dianjurkan. Wa yustahabu ayastaka biyaminihi, dan disunahkan bersiwak dengan menggunakan tangan kanan. Caranya nih ya, nggak boleh begini, harus pakai tangan Wa yustahabu ayastaka biyaminihi, disunahkan menggunakan biyaminihi dengan tangan kanan. Wabil janibil aiman, dari posisi ke sini, kanan kiri nggak boleh kecil begini. Jadi harus dari kanan, Pak. Min famihi, dari mulutnya. Wa ayyamurahu ala saqafin halki imraran latifan, harus dengan pelan-pelan, ya kan, gini turun naik gitu pelan-pelan. Kan jigong nyelapnya digiselat lagi gitu ya, Pak. Begini-gini tuh pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng. Kalau kenceng-kenceng takut mental cabenya kena orang. Itu pelan-pelan aja, Pak. Itu imraran, apa ya, jadi di jalaninya itu pelan-pelan. Latifan, yang lembut. Wa qarason adrisahu. Wa yanwi abisiwaki sunnata, dan berniat dengan siwak itu tujuannya mengikuti sunnah. Wa yustahabu inda dukhulil manzil, dan juga disunahkan bersiwak itu inda dukhulil manzili, ketika mau masuk rumah, mau keluar mau masuk rumah dan keluar rumah. Dukhul itu masuk. Disunahkan juga mau masuk rumah nih, turun dari motor siwak dulu. Karena di rumah itu ada makhluk yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan gitu. Ada keluarga kita, dan yang enggak kelihatan yang paling utama adalah si dasim. Dasim itu jin yang menggoda rumah tangga kita, itu namanya si dasim. Terus wa inda iradatin naum, dan ketika mau tidur disunahkan bersiwak. Paham enggak? Ada berapa tuh tadi itu? Ya banyak, Pak. Jadi mau tidur, saya hitung dari yang terakhir, mau tidur, mau masuk ke rumah, terus
berniat itu siwak, terus mau keluar rumah, mau masuk rumah, mau tidur, mau wudu, mau sholat, mau baca Quran, mau ngobrol yang baik-baik, niatnya apa? Mengikuti sunnah, insya Allah dapat tabarukan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mengaku pengikut Nabi harus mengikuti apa yang Nabi lakuin, minimal dari yang enteng-enteng dulu, Pak, ya kan? Kalau Nabi kan sedikit-sedikit puasa, sedikit-sedikit sholat. Kalau kita kan puasanya sedikit, sholatnya sedikit. Nabi kan sedikit-sedikit zikir, kita zikirnya sedikit. Nabi kan sedikit-sedikit nangis, kalau ibadah nangis, kalau sujud nangis. Ya, kalau kita nangis sedikit. Nabi setiap sholat tahajud pasti nangis. Bukan mikirin beliaunya, bukan mikirin dirinya, mikirin umatnya, biar diampunin dosanya sama Allah. Itu, Pak, nangisnya Nabi harus kita hargain. Ya, nangisnya Nabi sampai salat Nabi kakinya bengkak-bengkak, ngedoain umat, ngedoain kita yang didoain sama Nabi, masa nggak tahu diri? Iya kan? Sebetulnya aduh, malu, Pak, ngaku umat Rasulullah itu. Rasulullah makhluk yang paling mulia, tapi kelakuan kita nggak mulia seperti yang kita ikutin. Harusnya minimal nggak mulia-mulia banget, ngikutin lah, Pak, iya kan? Jangan sampai kotor kita, jangan sampai rusak. Nabi nggak suka ribut, nggak suka gibah, nggak suka jelek-jelekin orang, nggak suka disakitin aja. Nabi mah diem, nggak suka memfitnah, nggak suka menghasut Nabi. Tapi kenapa kita kebalikannya, iya kan? Hobi gibah, hobi menghasut, hobi ngata-ngatain orang, hobi jelek-jelekin orang, hobi benci orang, hobi menilai ibadah orang. Nabi nggak begitu, Pak. Berarti kebalikannya dari apa yang dilakukan Nabi. Masa kita ngaku pengikut Nabi kayak begitu? Harusnya kayak gitu, Pak. Ya, coba rubah pelan-pelan cara berpikir kita. Ya, cara bergaul kita harus lihat juga dengan siapa kita bergaul. Ar-ruh karih. Ruh itu seperti angin. Angin nyebur ke tukang minyak kelapa, minyak goreng atau minyak apa tuh? Minyak tanah, bau minyak tanah. Nyebur ke minyak wangi, bau minyak wangi. Kita berteman sama orang yang kurang bagus, ikut ke orang bagus. Berteman dengan orang baik, kelihatan menjadi baik gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan pengetahuan kepada kita, menambahkan ilmu kita, dan juga ketika kita belajar ditambahkan amal ibadah kita, dan juga sebagai penghapus dosa-dosa kita. Ada yang nanya nggak? Katanya gimana kalau sakit sikat gigi, gimana? Sikat gigi juga sama, yang pakai odol tuh sama, boleh ya. Itu namanya bagian daripada siwak. Mau mandi gosok gigi dulu, itu namanya sunnah. Itu cuman itu ada odolnya. Kalau ini kan nggak ada odolnya, Pak. Ini kayu arok langsung, kayu yang dipakai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih bagus ini sebetulnya. Itu, tapi ini otomat, coba memang rasain. Punya nggak siwak? Baik, pakai. Nih kalau nggak percaya, Amang, bangun tidur ya kan udah paling bau-baunya mulut, apalagi makannya jengkol ya, Pak. Iya. Hah, begitu dah. Gini-gini memang hilang bau mulutnya, Mang. Nih istimewanya siwak kayak gitu. Saya sering ngerasain, kadang-kadang nggak percaya, bener juga. Itu kita pakai, nggak ada baunya mulut, walaupun bekas ngerokok, bau rokoknya hilang, bau jengkol aja hilang, ya kan? Ini luar biasa. Nggak mungkin Rasulullah menyuruh dengan kayu ini tanpa ada keistimewaan, tanpa ada kelebihan dari kayu ini. Coba ente pakai kayu bambu, ya kan, bikin siwak, yang ada ke bibir pada berdarah. Ya kalau nggak ada bentol, gatel kan? Kenapa Nabi nggak menyuruh pakai kayu bambu? Mana kayu ini lembut, Pak, kayunya. Oleh pencet itu pencet, tapi nggak gampang hancur. Kalau udah kayak gini udah keras banget, Pak, jangan pada sakit. Yang ini kecil-kecil tuh, ya. Jadi paham ya. Jadi minggu depan itu tentang tadi tentang wudhu ya, Pak, ya. Minggu depan mah. Jadi biar lebih mengarah dekat ke masalah ibadah, saya kan dulu. Padu-paduannya wudhu, dan wudhunya kudu bagaimana, kita kan belum tahu, ada yang belum tahu, Pak. Tapi saya yakin orang sini udah pinter-pinter, Pak. Iya kan? Insya Allah pinter-pinter dah orang sini mah. Wilayahnya wilayah kaum. Tuh. Jadi insya Allah minggu depan tentang wudhu, Pak. Yang padu-padunya wudhu dan yang membatalkan wudhu. Insya Allah, Pak. Ya, kalau dikasih umur panjang. Karena dari sini, Pak, kebenaran ibadah kita ketahuan. Oh, ternyata wudhu saya salah selama ini. Karena wudhu kita menurut kata kita, bukan menurut kata hadis, bukan menurut kata ulama, menurut kata
Kita kalau kata gua boleh kali kentut sedikit mah, kalau banyak nggak boleh. Sedikit aja nggak boleh, apalagi banyak. Banyak aja nggak boleh, apalagi sedikit. Itu Pak artinya. Artinya hukum itu ada di fikih, di kitab-kitab fikih seperti ini. Ini kan ini intisari Pak, bukan kesimpulan. Intisari dari semua ilmu fikih. Paling banyaknya karangan di kitab Rawdatul Talibin Imam Nawawi ada di sini kumpulannya. Ini pengarangnya termasuk zuriyah Rasul karena dari Muhammad Al-Husaini, ya, dari Imam Husain bin Ali. Tadi saya catat nih ininya, nasab beliau nih, nasab Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar Al-Husaini Ad-Damasqi Al-Hisni. Ini orang Syria, Ad-Damaskus Syria. Di sini beliau nasabnya namanya Muhammad Taqiyuddin Al-Hisni Al-Husaini bin Muhammad bin Abdul Mu'min bin Haris bin Ma'la bin Musa bin Haris bin Sa'id bin Daud bin Qasim bin Ali bin Alawi bin Nashi bin Jauhar bin Ali bin Abul Qasim bin Salim bin Abdullah bin Umar bin Musa bin Yahya bin Ali Asgor bin Muhammad Al-Muttaqi bin Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridho bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib. Ya. Jadi langsung kepada Sayyidina Husain, anak dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali anak dari Abu Thalib, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini zuriyah Nabi artinya Pak, ya, pengarang kitab ini. Kenapa Habib pergi ya? Iya. Saya bukan keturunan Nabi aja senang baca kitab ini Pak. Harusnya disenengin nih, yang senang-senang baca kitab-kitab kayak gini Pak, yang bagusnya sih kalau bisa. Kan nggak gampang Pak baca kitab ini. Susah Pak ini kalau nggak ada rambutnya. Ya, gondrong. Kalau gondrong sih mending Pak. Ini mah lontos tuh, nggak ada baris sama sekali. Tapi alhamdulillah saya dikasih nikmat Allah itu bisa membaca kitab ini, itu buat saya senang. Karena apa? Ya buat dibagi-bagi lagi sama teman-teman. Kalau Bapak mau rajin beli kitabnya, tapi saya rasa sulit Pak. Ya kalau kayak gini nih, menerjemahnya aja lama Pak. Apa Pak Ustadz tadi itu saya lupa. Ya kagak kelar-kelar saya ngaji. Tapi dengan belajar ini insya Allah Pak, kita yang utama mengharapkan ridho Allah, yang kedua menggugurkan kewajiban, yang tiga kita mengetahui kebodohan kita. Semakin kita banyak belajar, semakin tahu kita kekurangan kita, kesalahan kita. Oh ternyata salah saya, oh ternyata salah. Banyak Pak, jangankan kelas antum-antum yang katanya levelnya lebih tinggi aja masih banyak salahnya dalam ibadah. Karena apa? Mereka nggak belajar, hanya mengharapkan status sebagai orang yang, iya kan? Gua kan udah ustadz juga, dari mana belajarnya? Yang namanya ustadz itu harus punya gelar dari pesantren, itu ustadz beneran. Itu Pak. Nah kalau baru bisa tahlil apa langsung panggil ustadz, judulnya gimana? Ya tapi ya itu fenomena yang terjadi sekarang kayak gitu. Makanya kita dengan banyak belajar lah Pak, banyak nanya dengan orang-orang. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli ilmu in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak tahu, jangan salah nanya Pak. Ya, kesasar kita kalau nanyanya salah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa zuriyati wa ashabil kiram. Syai'unillahi lahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit
imanana wa ahsin a'malana wa washi arzaqana wa ila khairi qarribna wa nisyari abidna wa qi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.